Malam hari ini kami berterima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Hans Ubei yang boleh memberikan mudah untuk menolong pekerjaan Tuhan. Kesempatan bagi orang muda untuk menolong Tuhan. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan, materi pada malam hari ini saya undang kita sejenak untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena merasalah kami bahwa kami banyak sekali memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kiranya Engkau boleh hadir memberkati kami semua. Teristimewa kami boleh terhubung lewat saluran internet media Zoom ini. Kami mau menyerahkan akan jaringan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati, Engkau pulihkan, memberkati listrik yang kami gunakan. Dan biarlah seminar pada malam hari ini akan berlangsung dengan baik. Kami semua boleh diberkati dengan pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hambamu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasamu. Dan biarlah kami semua boleh menikmati akan berkat Tuhan lewat penyampaian firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kesempatan bagi orang muda untuk menolong pekerjaan Allah. Tahun 2020, 2021 dan menjelang pertengahan untuk masuk tahun 2022 ini, kita memiliki kekuatan orang muda yang ada di daerah Misi Papua Barat itu mencapai 40-50%. Itu berarti hampir setengah kekuatan kita ada di orang-orang muda. Baik orang muda senior atau orang muda junior, yaitu yang terdiri dari 4 sampai 15 tahun. Mereka ada di klub petualang atau adventurer dan juga pathfinder, yaitu orang muda senior. Yang berikut adalah orang muda senior 16 sampai 21 tahun. Mereka itu yang dikenal dengan ambasador, dan juga 22 sampai 30 tahun yang dikenal dengan young adult. Kita bersyukur karena kita memiliki kekuatan orang muda yang ada di daerah Misi Papua Barat yang terus menopang akan pekerjaan Tuhan dari waktu ke waktu. Itu sebabnya benarlah apa yang dikatakan oleh Pendeta Ilham, bahwa sekarang ini kita memiliki satu pasukan orang muda yang dapat melakukan banyak perkara. Jika mereka diarahkan dan didorong dengan tepat, kita ingin mereka diberkati oleh Allah. Kita ingin mereka melakukan bagian mereka dalam rencana-rencana organisasi yang baik untuk menolong orang muda lainnya. Kekuatan yang sangat besar ini, bila diarahkan, bila didorong, bila dimotivasi dengan baik dan benar, maka tentunya itu dapat berguna, bermanfaat untuk menolong orang-orang muda lainnya. Dan tentunya untuk membantu pekerjaan Tuhan yang Allah berikan bagi kita semua. Pendeta Ilham dalam Testimonies for the Church mengatakan bahwa Tuhan telah menentukan orang-orang muda untuk menjadi tangan pembantu baginya. Orang-orang muda disediakan oleh Tuhan untuk menjadi tangan pembantu bagi Allah. Dengan pekerja-pekerja orang muda yang demikian, yang terlatih baik dan diperlengkapi, betapa segeralah pekabaran tentang juru selamat yang telah disalibkan itu, yang kemudian bangkit dan yang akan datang dapat disampaikan ke seluruh dunia. Itu sebabnya di tangan orang-orang muda, di bahu atau di pundak orang-orang muda, pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merapatkan barisan kita. Kita adalah satu kekuatan yang besar yang Tuhan harapkan agar di tangan kita, di pundak kita, pekabaran firman Tuhan ini akan terus disebarluaskan. Tujuan daripada seminar kita pada malam hari ini, yang juga merupakan panggilan orang muda, saya ambil dari buku Amanat kepada Orang Muda halaman 20. Dia katakan, hai orang-orang muda, dengarkan baik-baik. Tuhan mau supaya orang-orang muda menjadi orang yang tekun berpikir, disediakan dengan sungguh-sungguh, akan mengambil bagian dalam pekerjaannya yang mulia, dan paham menanggung jawab atas orang muda yang berhati tulus, kuat dan berani menghadapi perjuangan yang dihadapannya untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Itu sebabnya
Kita akan gunakan kesempatan kita. Kita akan menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saluran berkat, menolong orang muda lainnya, menolong umat-umat Allah, umat-umat Tuhan yang Allah percayakan bagi kita semua. Bagaimana sasaran metode agar kita bisa mencapai apa yang diinginkan merupakan tujuan daripada seminar kita pada malam hari ini. Metode untuk mencapai tujuan seminar kita adalah ketika orang muda memberikan hati mereka kepada Tuhan. Berbicara masalah hati, maka penata layanan juga merupakan berbicara masalah hati. Mereka harus menjadi tertarik di dalam pekerjaan Tuhan dan dituntun untuk melihat bahwa Allah mengharapkan mereka melakukan sesuatu untuk memajukan pekerjaannya. Ketika orang muda memberikan hati mereka kepada Tuhan, memberikan segenap kehidupan mereka kepada Tuhan, memberikan segenap pemikiran mereka kepada Tuhan, mengorbankan apa yang mereka miliki dan mereka berikan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, maka Allah mengharapkan mereka melakukan sesuatu untuk memajukan pekerjaannya. Yang menjadi landasan dalam pekabaran kita pada malam hari ini, yaitu saya ambil dalam buku Matius pasalnya yang ke-14, ayat 31 sampai 21, dan juga buku Matius 15 ayat 32 sampai 37. Kita berbicara masalah hati. Ingat, penekanan saya pada malam hari ini kepada orang-orang muda adalah apabila kita menyerahkan hati kita untuk digunakan oleh Tuhan. Dalam dua versi yang dicatat di dalam buku Matius 14 ayat 31 sampai 21 berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi di kisah yang lain dalam buku yang sama pasal 15 ayat 32 sampai 37 Yesus memberi makan 4.000 orang. Dua-duanya berdasarkan oleh karena tergerak hati daripada Yesus oleh karena berbelas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di Matius 15 ayat 32, hal yang sama juga terjadi. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, daerah Misi Papua Barat yang diberkati, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dituliskan di dalam Matius pasal 14 dan Matius pasal 15, ada hal yang serupa, yang menarik, yang bisa kita ikuti dalam dua kisah ini. Matius 14 ayat 17, di sana kita bisa temukan ketika Yesus suruh murid-murid untuk memberi makan kepada orang-orang yang ada di situ. Mereka berkata, yang ada kepada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-34, kata Yesus, berapa roti yang ada padamu? Jawab, ada lagi beberapa ikan. 2 kisah yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama yang luar biasa. Lalu di Matius 14 mengatakan lalu Yesus menyuruh mereka untuk duduk di rumput. Itu dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi dalam Matius pasal 15, dalam kisah Matius pasal 15, Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus mengatakan lalu Yesus suruh mereka duduk di tanah. Ya, Yesus suruh mereka duduk di tanah. Matius 14, Yesus bilang bahwa padaku, bawa pada. Ya. Setelah Yesus berdoa dan kisah itu berlanjut, di Matius pasal 14 sisa 12 bakul dan Matius 15 sisa 7 bakul. Itu ada di ayatnya yang ke-20 dan juga ada di ayatnya yang ke-37 dalam buku Matius pasalnya yang ke-15. Apa yang luar biasa dari pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari dua kisah ini? Yang pertama, fokus penata layanan orang-orang muda, kita semua adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Dalam
kehidupan kita, kita sering mengalami banyak pergumulan. Sebagai orang muda, kita sering berpikir bahwa kita belum memiliki harta yang sangat banyak. Kita sering berpikir bahwa kita belum memiliki uang yang kita kumpul yang sangat banyak. Ataupun kita masih bergumul untuk bisa menyimpan sedikit untuk pernikahan kita. Dan lain sebagainya. Yesus mengatakan kita punya banyak pergumulan. Dan situasi yang sama. Di Matius 14 ayat 17, hal yang sama. Yesus mengatakan, bawalah itu padaku. Atau fokus itu, fokus penata layanan itu adalah Yesus sendiri dan bukan diri kita. Kita lihat kepada Yesus. Yang ada pada kita tidak terlalu banyak, sama seperti yang ada pada murid-murid Tuhan pada saat itu. Tetapi mereka, Yesus menuntun mereka lewat pelajaran yang sangat luar biasa ini, agar mereka memberi fokus mereka, fokus penata layanan mereka, fokus pelayanan mereka, yaitu kepada Yesus. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Di Matius pasal 15 ayat 34, hal yang sama, 7 roti dan ada lagi beberapa ikan. Sebagai manusia, bisa saja murid-murid merasa bahwa hal ini sangat kecil untuk mereka bisa rasakan. Hal ini sangat sedikit untuk bisa memberi makan banyak orang. Tetapi Yesus mengajak mereka bahwa fokus mereka jangan memikirkan semua persoalan yang mereka hadapi pada saat itu. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk tetap memiliki fokus kepada Yesus. Yang berikut, Yesus ajak mereka untuk bawa padanya. Bawa pergumulan hidup mereka kepadanya. Matius 14 ayat 18, bawalah kemari kepadaku. Orang-orang muda daerah Misi Papua Barat yang diberkati oleh Tuhan. Kita punya banyak pergumulan dalam kehidupan. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Pelajaran pada malam hari ini mengajak bahwa kita bawa itu kepada Tuhan. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di jam-jam pergumulan kita. Kita berdoa, kita bawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa mujizat yang terjadi, yang dicatat di dalam buku Matius pasal 14 dan 15, akan sama kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang berikut, kesuksesan terletak apa yang terjadi di Matius pasal 14 ayat 19, Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di rumput. Di Matius pasal 15 ayat 35, Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di tanah. Ketika mereka taat dengar perintah daripada apa yang Yesus perintahkan, maka berkat itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Saya percaya karena mereka dengar pada kata Yesus, maka Yesus memberikan berkat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kita rindu agar Tuhan memakai kita. Kita rindu agar Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjadi pekerja yang ampuh di tangannya. Ingat bahwa kesuksesan kita terletak pada ketaatan kita. Bagaimana kita menyelami akan firman Tuhan dari waktu ke waktu. Bagaimana kita belajar akan firman Tuhan. Bagaimana kita mau berdoa. Kita mengikuti apa yang Allah firmankan. Kita taat kepada apa yang Allah inginkan. Maka itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang berikut adalah tidak ada pemborosan dalam penata layanan. Orang-orang muda, ingat bahwa kita punya banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Demikian juga orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini. Ingat bahwa penata layanan itu tidak ada pemborosan. Ayat 20 bagian B dikatakan kemudian potongan roti itu dikumpulkan. Sisanya 12 bakul. Matius 15 ayat 37 bagian B dikatakan kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya 7 bakul penuh. Luar biasa. Yesus memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam penata layanan yang sejati, sebagaimana kita mengambil contoh dan mengikuti Yesus adalah penata layanan agung kita, maka tidak ada pemborosan dalam penata layanan. Kita harus belajar untuk berhemat. Kita harus belajar untuk menggunakan apa yang Tuhan telah percayakan dengan kita dengan sebaik-baiknya. Orang-orang muda, ingat, Yesus tidak menyuruh mereka untuk sisanya 12 bakul
Atau kemudian mengumpulkan potongan roti yang sisanya 7 bakul penuh itu. Yesus tidak menyuruh mereka untuk berfoya-foya dengan itu. Yesus tidak menyuruh mereka untuk bungkus dan bawa pulang rame-rame. Tetapi Yesus mengajar mereka untuk kumpulkan itu. Pelajaran yang luar biasa adalah kita tahu bahwa Yesus selalu memberikan berkat dalam kehidupan kita. Kita tahu menghitung setiap berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Itu sebabnya Yesus menentang pemborosan. Masih ada orang lain yang butuh berkat-berkat dari Tuhan yang patut untuk kita bagikan untuk menolong pekerjaannya. Nasihat Penata Layanan halaman 23 mengatakan, apabila kasih Allah yang sempurna tinggal dalam hati, hal-hal ajaib akan terjadi. Kristus akan berada dalam hati umat yang percaya, seperti sebuah mata air mengeluarkan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap orang-orang yang menderita akan dituduh menunjukkan sikap tidak peduli kepada Yesus Kristus. Orang-orang muda, orang-orang tua, umat-umat Tuhan, daerah misi Papua Barat, apabila kasih Allah yang sempurna tinggal di dalam hati kita. Fokus pembicaraan saya, fokus perenungan saya pada malam hari ini, menekankan masalah hati. Biarlah kita akan menggunakan semua yang Allah berikan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Review and Herald 15 Januari 1895 mengatakan, prinsip-prinsip kekristenan akan senantiasa diwujudkan. Dalam 1000 cara prinsip itu akan dinyatakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa, bagaikan satu mata air yang tidak pernah kering. Perenungan bagi orang muda yang hadir pada malam hari ini. Bagi kita semua orang-orang muda. Dalam nasihat Penata Layanan 154, halaman 154 dikatakan, banyak yang dapat dikatakan kepada orang muda mengenai kesempatan mereka menolong pekerjaan Allah. Dengan belajar, dengan berhemat, dan menyangkal diri. Banyak yang beranggapan bahwa mereka harus menikmati kesenangan ini dan itu, dan melakukan ini dan itu. Mereka membiasakan diri hidup sejauh yang dapat dicapai pendapatan mereka. Allah menghendaki kita untuk berbuat lebih baik di dalam hal ini. Oh, sesungguhnya orang-orang muda, kesempatan untuk menolong pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar dengan baik, belajar untuk berhemat, belajar untuk menyangkal diri kita. Dengan demikian, semua talenta, semua karunia yang Allah berikan kepada kita, menolong kita, memperlengkapi kita untuk menjadi berkat bagi sesama orang muda lainnya dan untuk melekaskan kedatangan Tuhan melalui membantu akan pekerjaan Tuhan. Perenungan bagi orang tua yang hadir pada malam hari ini. Sementara orang-orang tua mengadakan pengorbanan-pengorbanan bagi kemajuan pekerjaan Allah. Mereka harus mengajar anak-anak mereka juga untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Anak-anak dapat belajar menyatakan kasih mereka bagi Kristus melalui penyangkalan diri mereka dari perkara-perkara yang sia-sia yang telah menghabiskan uang yang banyak. Ingat, cerita tadi, Yesus tidak menganjurkan mereka untuk berfoya-foya. Tapi Yesus bilang, kumpullah sisa itu. Dan luar biasa, sisanya ada 12 bakul penuh. Sisanya ada 7 bakul. Dalam kisah buku Matius yang tadi kita telah pelajari. Yesus mengajarkan kita untuk tidak berfoya-foya. Orang-orang muda, kita rindu untuk mendedikasikan pelayanan kita bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita rindu juga untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya sementara kita ada dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan kita, kita akan menggunakan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan ini untuk menyambung, menolong akan pekerjaan Tuhan. Tulisan Roh Nubuat menetapkan tujuan orang muda. Untuk melatih orang muda agar bekerja bagi orang muda lainnya. Merekrut orang muda untuk menolong gereja mereka dan mereka yang mengaku sebagai pemelihara hari Sabat. Untuk bekerja bagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Signs of the Times, 29 Mei 1893. Tujuan organisasi pemuda itu dibentuk. Tujuan
orang-orang muda dilatih agar mereka bisa bekerja untuk orang muda lainnya. Agar mereka bisa dapat merekrut orang-orang muda untuk menolong gereja bagi mereka yang seiman, pemelihara hari Sabat, agar mereka tetap mencintai gereja dan tinggal di dalam gereja. Untuk bekerja bagi mereka yang tidak seiman, membawa mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya, kembali lagi Testimonies for a Church, jilidnya yang ke-8 halaman 64 mengatakan, Tuhan telah menentukan orang-orang muda untuk menjadi tangan pembantu baginya. Education halaman 271 mengatakan, dengan pekerja-pekerja orang muda yang demikian, yang terlatih baik dan diperlengkapi, betapa segeralah pekabaran tentang juru selamat yang telah disalibkan itu, yang kemudian bangkit dan yang akan datang, dapat disampaikan ke seluruh dunia. Itu sebabnya orang-orang muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-17. Gospel Workers halaman 67 mengatakan, agar supaya pekerjaan itu dapat maju dalam segala cabangnya, Allah membutuhkan tenaga kita, Allah membutuhkan semangat kita, dan keberanian kita sebagai orang-orang muda yang telah memilih orang-orang muda untuk membantu di dalam memajukan pekerjaan, merencanakan dengan pikiran yang jernih dan melaksanakannya dengan tangan yang berani, menuntut tenaga-tenaga yang segar dan tidak pincang. Untuk apa? Agar kita orang-orang muda dalam memiliki kesempatan bagi orang-orang muda untuk menolong pekerjaan Tuhan, maka kita harus memberikan semua yang kita miliki, memberikan tenaga kita, memberikan semangat kita, memberikan keberanian kita untuk menopang akan pekerjaan Tuhan. Councils on Health halaman 590. Tuhan merencanakan supaya tidak ada selembar pun dari benang ketamakan itu teranyam di dalam pekerjaannya. Ingat orang-orang muda, kerendahan hati, penyangkalan diri, kemurahan, dan pembayaran perpuluhan dengan setia. Ini semua menunjukkan bahwa kemurahan Allah bekerja di dalam hati. Ingat, masalah penata layanan adalah masalah hati. Jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, orang-orang muda, jika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Hal yang tidak biasa akan menjadi biasa. Hal mujizat yang tidak pernah kita lihat akan terlihat jelas oleh karena kita mau bekerja untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kita mungkin merasa bahwa kita masih muda, kita punya penghasilan yang tidak banyak, masih sedikit. Tetapi ingat bahwa kerendahan hati, penyangkalan diri, kemurahan, lalu kesetiaan kita dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan setia, ini semua menunjukkan bahwa kemurahan Allah itu sementara bekerja di dalam hati kita. Ellen G. White dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 284. Tuhan sudah memberi satu cara pada umatnya untuk mengumpulkan uang cukup banyak untuk melancarkan pekerjaan itu dengan ongkos sendiri. Rencana Tuhan dalam sistem perpuluhan itu sungguh indah dalam keseragaman dan kesederhanaan. Tetap setia dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ketika kita rindu untuk bisa mengisi kesempatan ini, ketika Allah mempercayakan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita sebagai orang muda, ketika kita rindu untuk menolong pekerjaan Tuhan, maka biarlah kita mau mendedikasikan pelayanan kita. Kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan dengan tetap setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Review and Herald Juli 18 Juli 1899. Semua yang dihubungkan dengan Allah akan dipenuhi dengan rohnya. Mereka tidak akan pernah menghentikan usaha-usaha mereka memenangkan jiwa kepada Kristus. Itu sebabnya
Allah menuntut agar setiap jiwa yang tahu kebenaran harus berusaha memenangkan orang lain untuk mengasihi akan kebenaran. Kalau kita tidak rela membuat pengorbanan-pengorbanan khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa, bagaimana mungkin kita dianggap layak masuk ke dalam kota Allah? Panggilan kepada orang muda pada malam hari ini. Kita perlu menyadari bahwa kita sementara hidup di masa yang kritis. Hai orang-orang muda, kita perlu menyadari bahwa kita sementara hidup di masa yang kritis. Tidak ada waktu yang terbuang jika kita membuat kesan yang benar tentang pekerjaan itu. Itu sebabnya, wahai orang-orang muda, mari gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan saat ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui waktumu, hartamu, talentamu, serta tubuhmu, dan menjadi pekerja Injil yang tangguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Janji Tuhan, ayat yang terakhir bagi kita semua. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Orang-orang muda, dengarkan ayat ini baik-baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, sebab tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Orang-orang muda, mari tetap setia. Gunakan semua yang Tuhan berikan. Talenta, tubuhmu, hartamu, pengaruhmu untuk mengisi kesempatan yang Allah berikan kepada Anda sekalian. Untuk orang semua. Agar kita bisa dapat mampu untuk menolong pekerjaan Tuhan yang Allah percayakan bagi orang semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu saudari umat Tuhan daerah Misi Papua Barat, kita berterima kasih kepada Tuhan lewat hambanya untuk pekabaran pada malam hari ini. Bapak Ibu saudari umat Tuhan yang ada di daerah Misi Papua Barat, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Ani Windowani, Direktur BWA Rumah Tangga Anak-anak atau MSA Daerah Misi Papua Barat, dengan judul pembahasan kesucian, sumpah dan janji. Nah, untuk Mem atau Ibu Windowani, waktu yang diberikan adalah 30 sampai 40 menit. Kepada Ibu Ani Windowani dipersilahkan. Baik, kita akan masuk pada materi yang kedua dengan judul Penatalayanan sebuah janji yang suci. Penatalayanan sebuah janji yang suci. Terima kasih Pendeta Hans Ubey yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh melayani umat-umat Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan masuk pada materi yang kedua. Kuasa Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami untuk mengerti firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara di hati kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kondisi gereja mula-mula setelah hari Pentakosta. Dalam buku Kisah pasal yang kedua, memberikan gambaran tentang keadaan hidup daripada umat-umat Tuhan di gereja mula-mula. Sebagai contoh, setiap hari dalam buku Kisah pasal yang kedua, setiap hari ada baptisan orang percaya. Dan orang percaya yang dibaptis itu bertekun. Artinya mereka tetap setia. Mereka tidak murtad. Kemudian, selalu berkumpul dalam rumah ibadah untuk berdoa dalam Kisah pasal yang kedua. Artinya, mereka selalu pergi ke gereja. Mereka tetap setia mengikuti jam-jam ibadah. Kemudian, cara hidup jemaat yang mula-mula adalah semua orang percaya bersatu. Tidak ada perpecahan di dalam jemaat. Artinya mereka selalu ada persatuan di dalam jemaat.
Kemudian, selalu ada makan bersama, sehingga ketika mereka makan bersama-sama, ada rasa kekeluargaan. Ada fellowship terjadi di dalam jemaat itu. Kondisi gereja mula-mula setelah hari Pentakosta. Dalam buku Kisah pasal yang kedua, memberikan gambaran tentang keadaan hidup daripada umat-umat Tuhan di gereja mula-mula. Sebagai contoh, setiap hari ada baptisan orang percaya. Kita bisa baca dalam buku Kisah 2 ayat 41. Kemudian, orang yang percaya yang dibaptis itu mereka bertekun atau mereka tetap setia, tidak ada yang murtad. Lalu, cara hidup jemaat yang mula-mula selalu berkumpul dalam rumah ibadah untuk berdoa. Dalam Kisah 2 ayat 42, artinya mereka tetap setia pergi ke gereja, jam-jam ibadah. Lalu, yang keempat adalah semua orang percaya bersatu dalam Kisah 2 ayat yang ke-44. Yang artinya mereka tetap ada persatuan, tidak ada perpecahan di dalam jemaat. Dan yang terakhir adalah mereka selalu ada makan bersama dalam Kisah 2 ayat 46. Sehingga ada rasa kekeluargaan, ada fellowship di antara mereka. Tetapi saudara-saudaraku umat-umat Tuhan, kemurnian iman tidak dapat disangkal. Akhirnya ternoda oleh ketidaksetiaan dari satu keluarga yang bernama Ananias dan Safira. Saudara-saudaraku umat-umat Tuhan, mari kita baca di dalam buku Kisah 5, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah 5, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berbunyi, ada seorang yang bernama Ananias. Ia dan istrinya, ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dan lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul-rasul. Suami istri ini, mereka bersekongkol untuk tidak menyerahkan sepenuhnya kepada para rasul. Saudara umat Tuhan, mari kita lihat nama Ananias yang berarti Tuhan itu pengasih. Dan Safira berarti indah. Suami istri bersekongkol bersama, meskipun pola budaya pada waktu itu mengutamakan Ananias. Karena pada zaman dulu, perempuan tidak disebutkan, tetapi pria. Selanjutnya, Lukas penulis buku Kisah menggunakan kata kerja dalam bahasa Yunani, yakni nospiso, yang artinya menyimpan untuk diri sendiri. Dari cerita ini, atau dari kisah ini, mengingatkan kita kisah seorang bapak yang bernama Akan. Kita bisa baca di dalam buku Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 26. Bagaimana Akan dia menyembunyikan sebagian harta benda yang dikhususkan untuk Ka'bah saat kota Yeriko runtuh. Pasal ini berbeda dengan cerita tentang Barnabas dalam buku Kisah pasal yang keempat. Di mana Barnabas dia menjual hartanya dan menyerahkan semua hasilnya kepada para rasul untuk pelayanan di gereja. Saudara umat-umat Tuhan berbeda dengan Ananias dan Safira. Mereka menjual properti tetapi menahan sebagian dari hasil mereka. Petrus menantang kejujuran mereka karena mereka berbohong kepada Tuhan dan roh Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Petrus berhadapan dengan Ananias dalam buku Kisah pasal yang ke-5. Dan Petrus dia katakan, "So ini semua yang engkau bawa?" Apa jawab Ananias? "Iya, ini semua yang saya bawa." Ananias dia berdusta. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ananias dia jatuh dan dia pun meninggal. Tidak lama kemudian, 3 jam kemudian, istrinya Safira datang berhadapan kepada Petrus. Dan Petrus dia bertanya, "Apakah ini semua yang kalian bawa?" Apa jawab Safira, istrinya? "Iya, betul. Semua ini yang kami bawa."
Ternyata jawaban daripada Safira ini sama dengan suaminya Ananias. Mereka bersekongkol berdusta dan tidak hitung berapa menit, saudaraku, apa yang terjadi. Safira pun dia jatuh dan meninggal. Saudaraku, umat-umat Tuhan, pasangan Ananias dan Safira menginginkan pujian tanpa pengorbanan dan kenyamanan tanpa komitmen. Tindakan mereka mendemonstrasikan kekalahan mereka pertama terhadap kejahatan setelah hari Pentakosta. Apa yang tampaknya sebagai kemurahan hati di hadapan umum sebenarnya adalah sebuah konspirasi keluarga. Tetapi Tuhan sedang melihat apa yang mereka buat. Kalau kita melihat cerita dalam buku Kisah pasal 4, di mana Ananias dan Safira mau menyatakan seolah-olah mereka memiliki roh kemurahan dan roh pengorbanan di hadapan jemaat. Tetapi sesungguhnya, saudara, mereka tidak memiliki roh pengorbanan yang sejati, roh pengorbanan yang tulus dari hati mereka. Saudaraku, hati Ananias dan Safira digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyerahkan harta mereka kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Tetapi setelah mereka mengadakan janji mereka, apa yang mereka buat? Mereka tarik kembali dan berniat tidak mau menggenapi janji mereka. Pena Ilham berkata, di dalam Nasihat Penata Layanan halaman 164, sementara mengaku memberikan seluruhnya, mereka menahan setengah dari harga penjualan. Mereka telah menipu Allah, berdus. Saudara umat-umat Tuhan, di depan umum mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk berjanji menyerahkan semua hasil jualan tanah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Suami istri ini, mereka mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan di dalam buku Kisah 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4, ayat yang sudah kita bacakan tadi, di mana Roh Kudus mengungkapkan penipuan mereka ini kepada Petrus. Roh telah menciptakan kesatuan di dalam gereja dan sekarang ternoda kemurnian iman karena kehancuran kejahatan mereka. Gereja mula-mula yang setia akhirnya menemui bahwa setan dapat mengisi hati seorang Kristen. Saudaraku, komentar Alkitab mengatakan, Petrus menghadapi tanggung jawab seperti yang dia lakukan di pasal yang pertama ketika menjelaskan Yudas bunuh diri. Kita segera melihat bahwa dosanya bukan terletak pada kegagalan memberikan semua uang, tetapi lebih pada berpura-pura melakukannya. Masalah yang menjadi dasar di sini adalah berbohong. Tidak hanya kepada gereja, tetapi juga kepada roh. Di atas segalanya, gereja harus menjaga integritas di lingkungan asingnya. Dan perilaku ini dapat dengan cepat mengikis perisai kepercayaan itu. Integritas menggambarkan standar kejujuran moral dan intelektual yang menjadi dasar perilaku kita, dan darinya kita tidak dapat menyimpang tanpa merendahkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Pena Ilham berkata, di dalam peristiwa Ananias, dosa menipu Allah dengan cepat diketahui dan dihukum. Teladan hukuman Allah diberikan menjadi satu tanda bahaya
bagi generasi di masa depan. Dan dosa yang sama sering diulangi dalam sejarah gereja belakangan ini dan dilakukan oleh banyak orang di zaman kita. Nasihat penata layanan halaman 165. Mari kita lihat untuk Yakub, dia bernasar kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Tuhan Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, apa itu nasar? Yakub bernasar. Nasar adalah suatu sumpah yang sangat hikmat, dengan mana seseorang bertekad memperhitungkan Allah dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada firman-Nya. Itulah suatu cara menyatakan iman kepada Tuhan. Seperti Yakub di dalam nasarnya atau janjinya kepada Tuhan, Yakub itu tidak tawar-menawar atau tidak bernegosiasi dengan Allah, atau dia tidak mau berusaha untuk menyuap Allah. Jadi saudara-saudara, jika seseorang telah bernasar atau berjanji dengan Tuhan, maka orang tersebut atau kita harus menepati janji itu tanpa tawar-menawar atau mengingkari janji itu, karena janji itu adalah suci adanya. Ini yang tidak diperhatikan oleh Ananias dan Safira. Mereka bernasar, tetapi mereka tidak menepati nasar mereka. Mereka tidak menepati janji mereka sepenuhnya. Demikian juga dalam hal Yakub bernasar kepada Tuhan. Maka mengembalikan perpuluhan adalah bagian dari nasar Yakub. Saudara bisa baca dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Tadi malam kita sudah mendengar pembahasan dari pendeta Ted tentang perpuluhan adalah milik Tuhan. Jika perpuluhan adalah milik Tuhan, saudaraku, lalu untuk apa kita bernasar? Untuk apa kita berjanji untuk mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan? Mari kita perhatikan. Ada beberapa alasan Alkitabiah ini. Yang pertama, dengan bernasar, Yakub mengakui bahwa perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Jika Yakub tidak mengakui perpuluhan sebagai milik Tuhan, dia mungkin sudah tergoda untuk digunakan dengan alasan itu sebagai bagian dari penghasilannya. Tetapi justru sebaliknya, Yakub mengakui dan berjanji untuk setia mengembalikan perpuluhan sebagai milik Allah dan bukan hasil usahanya. Jadi saudaraku, umat-umat Tuhan, nasar adalah merupakan suatu kesaktian berikan perpuluhan. Saudaraku, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengembalikan perpuluhan, meskipun perpuluhan itu adalah milik Allah sendiri. Dengan menghimbau dalam buku Mazmur 24, dengan menghimbau kepada manusia bahwasanya Tuhan sedang menguji kesetiaan kita untuk mengakui Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Yang ketiga, dengan bernasar, Yakub menerima tantangan Allah untuk percaya kepada janji Tuhan. Saudaraku, Allah berjanji secara khusus kepada Yakub dengan harapan dia mau menerima dan mempercayai janji Tuhan. Itulah sebabnya dalam Maleakhi 3 ayat 10, ayat yang sudah tidak lazim lagi buat saudara, berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, saya garis bawahi, ujilah aku,
Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku, bagian akhir dari ayat ini berkata, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Siapa yang katakan? Saudaraku, Tuhan sendiri yang mengatakan, ujilah aku. Pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, adakah di antara kita yang dapat menguji Tuhan? Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha tahu, maha hadir. Dan Allah kita tidak pernah berubah. Tidaklah mungkin diuji oleh manusia yang memiliki keterbatasan dalam segala sesuatu. Jadi saudaraku, sesungguhnya Tuhan menantang kita untuk kita tidak ragu akan janjinya jika kita setia mengembalikan perpuluhan sebagai milik Tuhan. Pelajaran daripada Ananias dan Safira. Setan menyerang mereka dengan pencobaannya. Dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 165 berkata, engkau bodoh telah menjanjikan uang itu. Engkau memerlukannya untuk ditabung dalam usahamu. Dan engkau akan rugi jika engkau memenuhi janji itu. Ananias dan Safira menarik mundur apa yang mereka sudah komit untuk Tuhan. Mereka mengeluh, mereka bersungut terhadap pekabaran Tuhan dan atas pesuruhnya. Saudara-saudaraku, ada pelajaran yang kita bisa ambil sebagai umat-umat Tuhan dari cerita Ananias dan Safira. Saudara, jadilah penata layanan yang setia mengembalikan milik Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela, dan jangan dengan bersungut. Karena Roh Kudus mengetahui hati dan pikiran saudara dan saya. Mari kita belajar dari peristiwa Ananias dan Safira. Sebagai kesimpulan dari kisah ini, yakni yang pertama adalah pelajaran yang penting bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Beratnya dosa Ananias dan Safira. Saudaraku, Petrus menekankan hal ini dengan mengulangi bahwa kebohongan mereka tidak ditujukan terutama terhadap dia, tetapi terhadap Roh Kudus, yaitu melawan Allah. Dan Allah membenci kemunafikan. Lukas telah mencatat penolakan Yesus terhadapnya, bersama dengan peringatannya bahwa mereka yang menghujat Roh Kudus atau dengan sengaja menentang kebenaran yang diketahui tidak akan diampuni, sesuai dengan Lukas 12 ayat yang ke-10. Dalam Kisah pasal yang kelima, menggunakan kata eklesia, artinya gereja. Dalam Kisah 5 ayat yang ke-11, untuk pertama kalinya. Dengan demikian, ia menegaskan kesinambungan komunitas Kristen dengan umat yang ditebus dan dikumpulkan Allah dalam perjanjian lama. Lukas penulis buku Kisah menggarisbawahi kejahatan besar dari dosa terhadap umat Allah. Kebohongan merusak persekutuan. Jika kemunafikan Ananias dan Safira tidak diungkapkan dan dihukum di depan umum, maka cita-cita gereja Kristen tentang persekutuan terbuka tidak akan dipertahankan. Dan ada seruan di zaman modern bahwa ada begitu banyak orang munafik di dalam gereja akan terdengar sejak awal. Atau, saudaraku, sejak gereja mula-mula, kasus daripada Ananias dan Safira dalam hal ini, dosa kemunafikan telah ada di dalam gereja hingga dewasa ini. Saudaraku, yang kedua, yang menjadi pelajaran penting yang kita bisa ambil menyangkut pentingnya kesucian hati nurani manusia. Buku Kisah mencatat pernyataan Paulus di hadapan Felix
bahwa ia selalu berusaha untuk menjaga hati nuraninya tetap bersih di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Seperti inilah yang dimaksud Yohanes dengan berjalan dalam terang. Ini adalah menjalani kehidupan yang transparan di hadapan Tuhan, tanpa tipu muslihat atau tanpa akal-akalan, yang konsekuensinya adalah kita bersekutu satu sama lain. Sebuah ilustrasi dari seorang yang bernama John R. Westcott. Dia mengkisahkan saudara-saudara dari kebangkitan Afrika Timur yang sangat menekankan keterbukaan. Dengan lucu, mengilustrasikannya dengan mengungkapkan keinginan mereka untuk tinggal di rumah tanpa atap atau tanpa dinding. Artinya mereka mau bangun rumah tanpa atap, oleh karena mereka menginginkan keterbukaan antara mereka bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah dosa Ananias dan Safira makin bertambah. Manusia menipu tidak hanya manusia, tetapi menipu Allah dalam sikap tidak mempedulikan janji-janji yang telah dibuat atas tuntunan Roh Kudus. Saudaraku, marilah kita tetap setia pada janji yang kita buat kepada Tuhan. Komitmen kita yang kita buat bersama dengan Tuhan. Saudaraku, umat-umat Tuhan, demikianlah materi yang saya bawakan pada malam hari ini. Kiranya atas pertolongan Tuhan, kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia di dalam janji kita. Menjadi umat-umat Tuhan yang tetap komitmen kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua menjadi seorang penata layan, umat-umat yang setia menjadi penata layanan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin.